Pak Jokowi sangat-sangat kelihatannya cerdas ya melihat potensi itu. Karena untuk kepentingan bisnis besar, kemudian juga untuk mendulang suara, komunikasi politik panggung depan sukses, melobi bagaimana partai-partai besar ini harus mendukung Prabowo. Dengan niat, ya tadi belakang panggung nggak tahu. Ya, dengan cara dua kaki lah. Pernyataan guru besar kemarin sebetulnya menjadi sebuah catatan dan jejak digital yang tidak bisa hilang. Dan itu apakah akan disambut oleh lembaga resmi, itu persoalannya. Baik di MPR, DPR, begitu, atau lembaga-lembaga hukum. Cuman selama ini orang ragu, lembaga hukum sudah dikooptasi oleh kepentingan tertentu. Jumpa lagi dengan Ruang Publik bersama DDM. Saya sekarang mendapatkan tamu terhormat dari Pikom Unpad, Profesor Dr. Suwandi Sumartias. Ini sahabat saya. Dan kita akan bincang-bincang tentang komunikasi politik Pak Jokowi, karena Anda sebagai pengamat politik. Ya. Jadi kalau kita, ya? Kalau kita mereview ya gaya komunikasi politik Pak Jokowi itu sejak ya mulai dari Solo, kemudian gubernur, kemudian calon presiden. Itu apa yang bisa ditangkap? Pertama, kalau lihat tampilan ya, dari depan panggung, Pak Jokowi sangat potensial untuk dibidik oleh para partai besar ya, terutama PDIP saat di Solo. Dan saat itu sosok Jokowi sukses ya, menampilkan di panggung depannya tuh sosok yang pertama sederhana, merakyat, anti korupsi, dan itu terbukti. Dan diliput oleh media besar, sehingga media darling lah. Ya, media darling semua, dan itu memuluskan jalan politiknya Pak Jokowi ya. Sebagai wali kota Solo, kemudian sampai ke Jakarta, jadi gubernur DKI, ya itu mulus banget ya. Tagline, political branding Pak Jokowi, di benak para elit dan warganet kelihatannya pas gitu saat itu sebagai merakyat, anti korupsi ini yang saat itu suksesnya ya, dan pas gitulah dengan perahu yang besar juga gitu, solid saat itu. Jadi dia punya positioning yang jelas dalam komunikasi politik dibandingkan para elit yang lain. Gitu ya. Jadi saat itu sih tidak neko-neko, beliau itu mulus lah. Masih adem ayem dengan pengusungnya, partainya. Itu sebagai paradigma alternatif lah gitu ya, dibandingkan komunikasi masih politik taat yang politik pada pembinaannya lah. Ya, problem komunikasi politik walaupun di umumnya elit ya, itu kan problemnya soal kredibilitas. Banyak elit politik yang kena korupsi, kemudian tidak kompeten, ya hanya menyandarkan pada kekuatan partainya kan gitu. Betul. Nah, ternyata Jokowi itu disukai oleh media, disukai oleh rakyat banyak, dan disukai juga oleh elit. Begitu. Dan akhirnya dia mencalonkan sebagai presiden di 2014. Dan itu tagline-nya itu adalah Jokowi adalah kita. Tetap. Jadi kesederhanaan, merakyat, ya bersih, itu yang masih kuat ya. Seiring dengan misi PDI sendiri, perahu besarnya. Ya, itu seolah-olah pro kerakyatan seolah-olah. Ya. Dan itu sukses lah ya. Itu di panggung depannya. Ya, itu. Ya, sukses lah. Walaupun saat itu media enggak, dia irit bicara saat itu tuh. Termasuk yang nggak suka tampil di media. Ya. Pak Jokowi itu walaupun saat 2014 ya, setahun 2 tahun pertama Pak Jokowi jarang muncul. Baik di media sosial maupun di koran-koran besar. Jadi lebih banyak non-verbal yang kerja. Itu tagline-nya. Dia tuh. Nah, Anda melihat perubahan terjadi di menjelang 2024.
ya 29 walaupun terjadi sudah mulai strategi politiknya dibangun di 2019 dengan menggait lawan Prabowo ya. Lawan politik yang saat itu terjadi dikotomis ya antara kelompok Pak Jokowi dengan Pak Prabowo yang bersaing. Tapi ya itu kelebihan Pak Jokowi. Bagaimana merekrut menjadi satu perahu dengan pemerintahan. Pak Jokowi. Musuh menjadi teman. Itu dalam politik sudah. Dan itulah di dalam politik itu ada diktum tidak ada kawan yang abadi, tidak ada lawan abadi, yang ada adalah kepentingan. Dan itu cantik permainan itu. Bagaimana Pak Prabowo bisa masuk dengan cara meninggalkan para konstituen loyalisnya. Ya, itu terjadilah perpecahan saat itu. Dengan cara Prabowo masuk ke sistem pemerintahan Pak Jokowi, dan itu menjadi sebuah strategi yang menguntungkan buat Pak Jokowi. Dengan melihat potensi di sekelilingnya ekosistem politiknya Pak Prabowo tentunya. Ya ini orang kayaknya perlu direkrut nih. Untuk ke depan, dan ini terjadi di 2024 dampak itu. Artinya bagaimana Pak Jokowi dengan memainkan mesin politik merekrut Pak Prabowo, bukan lawan politik lagi, tapi satu perahu, dan itu terbukti di 2024. Jadi Pak Jokowi kemudian melihat potensi Pak Prabowo, wah ini sebagai alternatif. Wah luar biasa ya, itu. Dari calon yang lain. Iya. Gitu. Nah, kalau Pak Jokowi itu jago dalam menundukkan ya lawan, ya Prabowo dari lawan jadi kawan, kemudian juga ditundukkan juga kekuatan-kekuatan partai besar seperti Golkar, ya, gitu. Kemudian Demokrat, Gerindra. Ini partai-partai ini saya pikir ini pas lobby politik di saat terakhir. Kan Indonesia Maju berubah nih petanya. Ini yang sempat terjadi. Kenapa harus merekrut Prabowo dengan Gibrannya, Wapresnya, partai-partai besar juga mengalah. Ya ada Golkar di situ, ada Demokrat yang sudah punya calon-calon Wapres. Itu sampai ujung ke sana. Selain pemilihan Prabowo yang sukses, juga pemilihan Wapresnya. Satu sisi ya dari segi politik depan panggung sukses ya, walaupun penuh dengan pro kontra. Ya. Itu dari aspek etika moral, aspek hukum, sampai hari ini juga masih bola panas menurut saya. Iya. Itu. Nah, kalau komunikasi politik pertama itu dia benar-benar ya konsisten lah, ya untuk jadi panggung depan dengan panggung belakangnya itu relatif konsisten lah ya. Dia mewakili rakyat, dia mewakili kesederhanaan, dia mewakili anti korupsi, ya, dia mewakili developmentalism gitu ya. Bagaimana infrastruktur itu terus jor-joran dia dilakukan. Tapi tahap kedua ternyata mulai berubah antara panggung depan dengan panggung belakang gitu. Nah mungkin karena ekosistem ya politik, Pak Jokowi belajar. Kan kalau komunikasi itu akan efektif apabila bisa memenuhi kebutuhan ya audiensnya. Nah ternyata aktor-aktor politik, pimpinan partai politik ini kebutuhannya itu kan sebenarnya bagaimana mendanai partai, harus punya banyak proyek dan lain sebagainya. Nah itu kelihatannya yang dimanfaatkan oleh Jokowi ya. Dengan cara tadi mengakomodasi, gitu kan? Ya, betul. Mengakomodasi semua kekuatan dengan cara memberi bukan kail, ngasih ikan gitu loh. Betul. Langsung. Dan itu dalam perspektif ekonomi politik tepat, karena Pak Jokowi sangat-sangat kelihatannya cerdas ya melihat potensi itu, karena untuk kepentingan bisnis besar. Kemudian juga untuk mendulang suara di warga yang menengah ke bawah,
Ini. Jadi dua ini diraih sekaligus. Artinya untuk kelompok-kelompok pengusaha besar dengan dana politik yang luar biasa, jelas para pimpinan Golkar yang dengan asumsi banyak perusahaan-perusahaan sekitar partai itu jelas perlu direkrut nih, begitu. Dan itu terbukti, partai-partai besar mendukung Prabowo dan itu dimanfaatkan dengan baik. Artinya dari segi komunikasi politik panggung depan sukses melobi bagaimana partai-partai besar ini harus mendukung Prabowo dengan niat ya tadi belakang panggung nggak tahu ya dengan cara dua kaki lah bagaimana para elit politik harus mendukung programnya terlepas dari menyelamatkan berbagai isu-isu ya krusial yang ada di elit politik ya itu sih kalau di belakang panggung udah pastilah bahwa gabungnya berbagai partai besar jelas untuk menyelamatkan kepentingan partai-partai ini, terutama masalah perusahaannya, kasus hukumnya, ini yang diselamatkan oleh kenapa para Prabowo harus didorong. Kemudian juga mungkin di beberapa warga ini selain saya lihat Pak Jokowi pandai memanfaatkan, rakyat tuh masih butuh sesuatu perut lah, nggak usah berpikir demokrasi. Ya, nggak usah pikir etika, nggak moral, usah berpikir etika. Terlalu mahal. Karena sebagai presiden dia punya kekuasaan lebih. Ya, ini yang kekuasaan lebih dan dimanfaatkan. Panglima tertinggi, kan gitu ya. Isu-isu tentang mundur dari jabatan ataupun cuti itu tidak digubris. Kalau saya sih prinsipnya termasuk kalau bahasa Jawa kan double gitu ya. Karena kalangan elit menengah ke atas, kampus-kampus juga mendorong untuk bahwa ini sudah terjadi pelanggaran etika gitu. Walaupun tidak melanggar hukum ya, etika barangkali ya. Walaupun nepotisme catatan tersendiri. Kalau itu bisa dibuktikan nepotisme secara hukum itu melanggar undang-undang. Tentang nepotisme KKN sebetulnya. Cuman siapa yang bisa mendorong itu? Ketika MK-nya sudah dikuasai. Orang udah nggak percaya MK lah. Kecuali lagi. Dan Paman Usman itu tengah merehabilitasi dirinya dengan menuntut kembali. Betul. Itu hak saya, katanya kan gitu. Jadi dia bakal kembali menduduki jabatan ketua MK. Mungkin misinya ialah menyelamatkan dispute suara yang sekarang tengah dipergunjingkan. Dan itu katanya sudah terstruktur dan sistematis. Dan masif. Tinggal masifnya aja katanya gitu. Ya. Luar biasa lah. Ini. Oke, jadi kalau dilihat dari parlemen, usaha untuk meraih ya kekuatan-kekuatan pimpinan-pimpinan partai itu artinya membuat parlemen itu diam. Jadi apa saja yang diinginkan oleh Pak Jokowi disetujui. Nah, sekarang kan problemnya adalah tadi kelompok-kelompok sipil ya, apakah itu dari perguruan tinggi, LSM gitu, dan kelihatannya ini mulai rada masif nih, apalagi kan sekarang tim paslon atau para pendukung paslon 1 dan 3 ini ya tadi tengah mengumpulkan data-data ya tentang kecurangan pemilu. Apa prediksi Anda? Waduh, ini agak berat. Karena masih bola panas, strategi ini. Apakah bisa diredam? Suara-suara kelompok menengah ke atas, kampus-kampus dan kelompok-kelompok LSM atau civil society, apakah bisa mengerucut menjadi kekuatan baru? Ini masih perlu ditunggu. Ya, cuman ada boomingnya gitu. Karena demokrasi akan menemukan jalannya sendiri. Ya, walaupun ditutup seperti apapun ya, kalaulah itu menjadi sebuah hukum alam, maka akan terjadi lah. Ini akan ada momentum. Ada momentum. Ya. Kalaulah kalau kita berkaca ya, bercermin pada 1998 orang sudah udah bosan. Akhirnya ya dengan sendirinya menemukan bagaimana jalan keluar dari persoalan ini. Sekarang persoalannya apakah ini akan booming? Kekuatan elit baru ini, civil society ini. Ya, kan ini masih belum terjadi satu karena ada lawan juga. Lawan demo, di demo lagi, terlepas apa itu bayaran atau enggak. Ya, anti pro Jokowi dan anti Jokowi untuk isu pemakzulan ya. Ini sih sebetulnya udah lama banyak sih di kalangan kampus orang sudah enggak, Pak Jokowi sudah anti klimaks sebetulnya.
Cuman di warga-warga mayoritas warga masih is the best presidennya. Ini di kalangan titik tengah seperti apa? Menengah ke bawah gitu ya. Betul. Ini jadi susah. Hanya isunya baru di level elit tentang aspek moralitas, gitu. Pelanggaran hukumnya. Pelanggaran hukumnya, gitu. Juga partai-partai politik juga ingin cari aman loh. Dengan sekarang kolaborasi Indonesia Maju di perahunya Pak Prabowo sekarang, siapa yang di parlemen yang tidak, misalnya PKB lah, akan masuk yang termasuk 0103 enggak? Belum tentu. Beberapa partai yang oportunis bisa hitung-hitungan untuk memajulkan misalnya di parlemen. Ya, itu jadi, juga penting, pemetaan itu. Kita melihat ada gejala relatif baru sekarang ini. Perguruan tinggi itu relatif masif menyampaikan, menyuarakan aspek moralitas itu. Ya, soal kekecewaan mereka itu di 98 nggak ada itu. Betul. Hanya mahasiswa kan ya. Mahasiswa. Ini perguruan tinggi loh yang profesor, doktor. Artinya memang ada sesuatu yang keliru. Gitu, di dalam kehidupan berbangsa itu. Nah, tapi kemudian pihak istana itu mengcounternya dengan wah ini ada kepentingan disusupi oleh kepentingan segala macam. Nah, lalu setelah masa pemilihan gitu, ini kan ada isu perubahan di satu pihak, ada isu keberlanjutan, ada isu di tengah itu nomor 3 ya, yang melanjutkan dan menyempurnakan lah kira-kira gitu. Nah, dengan hasil pilpres seperti ini, apakah Nasdem kemudian ada PKB kan gitu ya, PKS kan di situ di nomor 1, itu otomatis oposisi atau ya tadi business as usual tadi? Kelihatannya karena sudah tradisi kita sih, jarang sekali partai oposisi yang betul-betul konsisten. Satu, apalagi negara berkembang seperti Indonesia begitu, nggak ada partai oposisi yang kuat lah. Artinya tidak seperti negara-negara maju begitu. Kalau di Amerika oposisi, kalau Republik masuk menang, maka Demokrat berada di ini bertahan gitu karena kuat sih. Di kita kan diobok-obok juga kalau partai-partai yang lemah dan sangat oportunis. Dan saya pikir partai-partai kita masih oportunis. Itu artinya orientasi tergantung. Kalau ditawari jabatan menteri misalnya dari partai tersebut berubah. Dan itu masih samina watona lah untuk beberapa partai-partai tertentu lah ya. Patrilianistiknya masih kuat ya. Ini artinya perlu budaya politiknya beda. Ya, paternalistik. Ya, masih kuat ya. Sehingga potensi untuk oposisi masih tanda kutip ya. Kecuali dimotori partai besar kayak PDIP. Banyak warga yang mendorong PDIP oposisi dan punya potensi ya. Ya, sebetulnya. Cuman lagi-lagi tergantung kembali ke elit politik partai. Mau nggak nego apa di belakang panggung yang terjadi? Siapapun siapa yang nggak jadi menteri misalnya di jabatan di elit partai ya. Kecuali kalau betul-betul punya perhitungan untuk tetap oposisi secara kuat begitu. Ya. Jadi pilihan sekarang untuk PDIP itu jangka pendek atau jangka panjang? Ya, kalau jangka panjang tadi menyelamatkan demokrasi ya bagi bangsa ini. Betul. Tapi kalau jangka pendek ya tadi ya nego politik. Nego-nego ya tadi bagi-bagi kekuasaan. Betul. Gitu. Nah, kita akan lihat. Itu masih jadi bola panas. Ya. Tapi apakah saya sih berpikir kalau lihat potensi sepertinya bisa lebih baik ada posisi untuk mengontrol lah. Tapi kelihatannya dengan isu hak angket yang disampaikan oleh Pak Ganjar gitu, ini kan jadi wacana. Betul. Gitu ya. Ini juga tanda-tanda gitu bahwa PDIP mulai menguat untuk cenderung oposisi kan kira-kira gitu. Belum. Saya pikir belum. Maksudnya kalau di hak ini disambut ya oleh partai-partai yang lain, minimal kan meminta pertanggungjawaban
terutama terkait dengan bansos. Iya. Digelontorkan yang begitu masif, luar biasa, sangat jomplang sekali dibandingkan dengan bantuan-bantuan sosial tahun-tahun sebelumnya kan gitu. Sekarang itu momentum kan gitu untuk adanya oposisi atau tidak nanti. Meragukan posisi Pak Ganjar di elit partai kan nggak begitu kuat. Kecuali Bu Mega dan tim elit kecilnya seperti apa menghitung potensi untuk oposisi. Pak Ganjar orang luar sebetulnya, nggak begitu kuat lah. Tapi kalau Pak Hasto juga bikin pernyataan kelihatannya agak betul. Ada irisan gitu ya. Harusnya memang ide itu kalaulah memang sepakat, ide oposisi silakan, tapi Pak Ganjar memang sudah menarasikan itu dan disambut oleh Pak Anies misalnya. Seperti apa itu saya pikir bagus ya. Cuman bagaimana di elit partai kembali. Oke. Nah, ketika elit-elit partai tengah mungkin melakukan lobby-lobby juga, 1 dan 3 misalnya, timnya bertemu. Katanya hari ini akan ketemu. Iya, jadi itu sebenarnya sudah dilakukan beberapa pas setelah quick count itu, usaha-usaha komunikasi politik berjalan. Tapi di tengah tadi aliansi 1 dan 3 ini, kelihatannya Pak Jokowi juga sudah mulai melakukan manuver gitu. Termasuk mengundang komunikasi Nasdem. Politik. Gitu. Mengundang Nasdem itu apakah Pak Surya Paloh punya inisiatif atau inisiatifnya itu dari Surya Paloh atau dari Presiden, ini masih belum jelas nih dari media gitu. Pesannya juga kan berbeda. Yang satu itu saya memberikan masukan, kritikan, sementara Pak Jokowi ya saya hanya jembatan. Kan gitu tuh. Nah itu tadi ada panggung belakang dan panggung depan lagi-lagi kan berbeda lagi. Tapi langkah itu merupakan strategi komunikasi politiknya Pak Jokowi untuk menundukkan kira-kira Nasdem. Sepakat lah. Yang kedua misalnya sekarang AHY itu diangkat sebagai menteri. Itu juga berapa suara itu? 40-50 kursi di DPR ya. Udah ditundukkan. Sudah sangat cantik ya banyak orang mendukung politik Pak Jokowi sebagai sebuah think tank-nya, Solo Kalir dan profesor nyebutnya. Canggih lah memainkan peran itu, termasuk mengundang Pak Nasdem, Pak Surya Paloh yang selama ini agak galak, berseberangan seolah-olah memproklamirkan Pak Anies saat itu. Tapi ujung-ujungnya ya itulah permainan politik. Jangan-jangan kemudian nanti 2-3 hari lagi PKB misalnya. Ya, tidak menutup kemungkinan. Lihat Cak Imin kan, PKB-nya kuat. Ya, walaupun terpecah kemarin NU-nya khususnya. Tapi PKB paling tidak punya suara. Dan itu ulama-ulama. Negara ini kalau dibangun tanpa ulama rasanya akan jomblang. Tetap akan menjadi kekuatan lah Pak Cak Imin ini. Ya, basisnya relatif kuat dari dulu. Lalu kepada siapa demokrasi, masa depan demokrasi kita ini kan gitu, kita harapkan kepada siapa yang bisa menjaga, mengembangkan demokrasi kalau elit-elitnya tadi lebih berorientasi pada jangka pendek gitu Pak. Ya kampus sih lagi-lagi menjadi sebuah kekuatan baru dengan artinya idealisme yang relatif masih utuh lah, kuat, tidak terkooptasi oleh kepentingan praktis Pernyataan guru besar kemarin sebetulnya menjadi sebuah catatan dan jejak digital yang tidak bisa hilang. Dan itu apakah akan disambut oleh lembaga resmi itu persoalannya. Baik DPR, begitu atau lembaga-lembaga hukum. Cuman selama ini orang ragu, lembaga hukum sudah dikooptasi oleh kepentingan tertentu. Ini yang masih terjadi bola panas tuh. Apakah ide untuk kembali memurnikan kembali niat tujuan demokrasi ini jelas kampus sih. Jadi kita prediksi bahwa
perguruan tinggi se-Indonesia atau profesor yang kemarin itu membuat petisi itu lagi menunggu momentum untuk mengekspresikan keprihatinannya, karena kelihatannya sekarang mereka menunggu apakah kecurangan Pilpres dan Pileg ini bisa dibuktikan sistematis, terstruktur, masif. Tinggal masifnya ini kan. Kalau misalnya ternyata banyak bukti yang masif dan disampaikan ke Bawaslu, ke KPU, nanti dan apa bisa mengawal atau tidak, itu akan dia jadi bola panas. Jadi momentum. Itu yang Anda bilang tadi, meskipun tengah lemah masyarakat sipil itu, tetapi hukum sosial, hukum sejarah itu akan menemukan tetap sekuat apapun itu akan menemukan momentumnya perlawanan. Betul. Percayalah, sejarah itu akan terulang. Kita kembali bahwa demokrasi akan berjalan dengan penegakan hukum, pengawalan hukum, kesadaran dan etika. Etika menjadi pondasi, saya pikir, dalam siapapun berkuasa lah. Itu karena kekuasaan tidak ada artinya jika tidak ada regulasi yang ditaati bersama. Pikir itu, apalagi dengan civil society untuk mewujudkan demokrasi masyarakat yang sejahtera, yang adil, tetap payung hukum menjadi, etika itu menjadi penting lah, siapapun penguasa di negeri ini. Dan untuk mengurangi abuse of power itu, kekuatan masyarakat sipil menjadi sangat signifikan dan penting tentunya. Itulah obrolan saya dengan Pak Wandi. Panggilannya kan Pak Wandi. Siap. Sampai jumpa. Terima kasih.